Ya, demokrasi ya lucu-lucu saja ya. Sudah tahu 6 kali ya Soeharto menang, partai yang dominan waktu itu adalah Golkar, itu juga yang menang. Spirit apa yang kita diskusikan sekarang ini dengan adanya pejabat daerah yang ditunjuk, dilantik sekian ratus orang itu sebetulnya juga merepresentasikan sebuah praktek perpanjangan dari sejarah politik Orde Baru. Saya kalau mengingat-ingat bagaimana praktek kekuasaan Orde Baru, Soeharto's government selama 32 tahun, setidaknya ada 3 faktor sebagai banyak yang ditulis para pengamat peneliti mengenai sejarah politik di Indonesia pada zaman Orde Baru. Pertama, Soeharto itu bisa bertahan selama 30 tahun karena dia menggunakan institusi tentara militer untuk kepentingan politik kekuasaan. Jadi tentara itu menjadi bumper dari sebuah mesin kekuasaan Orde Baru dan mempertahankan oligarki rejim Soeharto. Kemudian birokrasi pemerintahan sebagai mesin mobilisasi untuk melanggengkan kekuasaan Orde Baru. Hampir semua pegawai negeri pada waktu itu harus mendukung salah satu kekuasaan, mungkin dulu masih disebut golongan karya, belum menjadi partai. Sebetulnya juga golongan karya itu juga partai juga pada waktu itu. Jadi tiga pilar patronase politik Soeharto itu. Pertama, militer, dia memanfaatkan institusi militer, tentara. Yang kedua, memanfaatkan birokrasi pemerintahan. Yang ketiga, golongan karya. 3 pilar ini menjadi satu alat legitimasi yang bisa memprotek dan melanggengkan kekuasaan rezim Orde Baru. Nah, Soeharto sebagai sumber patronase dengan kekuatan dan kekuasaan melahirkan namanya politik monoloyalitas. Jadi kayak sapu lidi itu pengikatnya itu namanya Soeharto. Nah, ketika pengikat ini lepas, maka sapu lidi itu berantakan, berhamburan. Nah, 32 tahun Soeharto jadi pengikat yang sangat kokoh karena ditopang oleh pilar kekuasaan. Salah satunya ya adalah birokrasi pemerintahan. Yang saya ingin katakan, sebetulnya apa yang terjadi hari ini di negeri yang menganut paham demokrasi, di tengah transisi demokrasi, tidak ada beda dengan praktek-praktek kekuasaan Orde Baru menjadikan birokrasi kepala daerah sebagai mesin mobilisasi dan bagaimana ikut andil memenangkan dari pilpres ke pilpres. Ya, akhirnya terjadi demokrasi semua. Jadi pemilu itu sekedar pementas wajah demokrasi supaya Indonesia oleh dunia disebut sebagai negara demokrasi. Walaupun orang sudah tahu yang menang itu juga partai itu juga yang menang. Jadi pseudo demokrasi, ya demokrasi, the pillars of demokrasi,
Ya, demokrasi ya lucu-lucu saja ya. Sudah tahu 6 kali ya Soeharto menang, partai yang dominan waktu itu adalah Golkar, itu juga yang menang. Eh, Spirit apa yang kita diskusikan sekarang ini dengan adanya pejabat daerah yang ditunjuk, dilantik sekian ratus orang itu sebetulnya juga merepresentasikan sebuah praktek perpanjangan dari sejarah politik Orde Baru. Sulit untuk tidak mengaitkan bahwa kebijakan politik dengan peraturan Menteri nomor 4 tahun 2003 tidak bisa dipisahkan, bahwa ini adalah bagian dari sebuah kepentingan kontestasi elektoral akan datang. Itu sulit untuk tidak mengatakan demikian.